Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang kini memasuki semester 4 di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk video ini saya akan sedikit membahas mengenai Khalifah fil Ard. Untuk yang pertama, mari kita ketahui arti dari kata khalifah. Secara harfiah, khalifah itu berarti pengganti Allah atau wakil Allah. Lebih tepatnya lagi, dapat diartikan makhluk yang dipercaya dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola seluruh potensi di alam ini dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntunannya. Manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi yang melaksanakan kekhalifahannya sesuai dengan tuntunan syariat yang dapat mengaplikasikan rahmatan lil alamin. Manusia mempunyai kedudukan istimewa di dunia ini. Akan tetapi, peranannya pun tidak sama dengan makhluk lain. Di bumi, ada hewan, ada manusia. Tapi mereka masing-masing memiliki peranan yang berbeda. Ketetapan Allah mengenai khalifah di bumi sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini berisi maksud bahwa Allah menyampaikan keputusan kepada para malaikat tentang rencana penciptaan manusia di bumi. Menjadi wakil Allah tentu memiliki beberapa tugas. Seorang khalifah harus menjaga bumi dari kerusakan. Kerusakan ini meliputi seluruh keburukan yang diperbuat oleh manusia, seperti melakukan kerusakan terhadap lingkungannya. Contoh, pembabatan hutan secara ilegal dan perbuatan buruk lainnya yang sejenis, atau menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke dalam kubangan narkoba dan pergaulan bebas. Kemudian tugas khalifah, seorang khalifah harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengekalkan kebaikan di sepanjang hidupnya. Jika seorang khalifah mampu bertindak seperti yang disebutkan di atas, kehidupan di bumi dapat berlangsung penuh kebahagiaan dan kedamaian. Lalu, apa saja syarat-syarat menjadi khalifah? Yang pertama, Muslim. Kemudian dia laki-laki, lalu dia merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Kemudian dia dewasa, lalu sampai ke derajat mujtahid. Dia juga memiliki sifat yang adil, amanah dan kuat, sehat jasmani, pemberani,
paling berhak di antara yang lain. Syarat yang terakhir ini berlaku jika sudah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Lalu apa saja fungsi khalifah? 1. Memakmurkan bumi atau al-imarah. Pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus. 2. Memelihara bumi atau ar-ri'ayah. Khalifah menjaga bumi dari kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan alam sendiri maupun disebabkan oleh tangan-tangan jahil para manusia. Kemudian yang ketiga, perlindungan atau al-hifdz. Melindungi bumi dan isinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa manusia memberikan pengertian bahwa untuk dapat menjalankan fungsi dan peran kekhalifahan diperlukan modal atau syarat, yaitu ilmu. Disebutkan bahwa manusia memiliki kehidupan ideal, dan dari kehidupan ideal itu manusia didorong kepada kehidupan real agar ia dapat teruji sebagai makhluk fungsional. Kemuliaan manusia menunjukkan bahwa manusia dibanding dengan makhluk lain memiliki keistimewaan yang membawanya kepada kedudukan yang istimewa pula, yaitu khalifah. Manusia mampu berperan menentukan nasib mereka sendiri, dan manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Jika ada yang bertanya, mengapa syarat menjadi seorang khalifah harus laki-laki? Apakah berarti perempuan itu tidak boleh atau tidak bisa? Semua orang bisa menjadi khalifah. Akan tetapi, dalam memimpin beberapa umat memang harus laki-laki. Wanita bisa menjadi khalifah minimal untuk dirinya sendiri, yaitu menjaga dirinya sendiri dari kerusakan dan menjaga dirinya agar tidak sampai masuk dalam kubangan narkoba atau hal-hal negatif yang lainnya. Jadi jangan minder kenapa khalifah harus laki-laki. Tetap pada prinsip kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, maka kita juga insya Allah akan bisa menjaga orang lain. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya, atau ada beberapa kalimat yang mungkin belum bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.